Oke, kita mulai aja ya. Sebentar saya tampilkan kitabnya dulu. Kitabnya itu mana ya? Kemarin kita terakhir halaman 114 ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Ini sepertinya kita hari ini pertemuan terakhir ya. Jadi kita lanjut di materi berikutnya. Materi berikutnya pada halaman 127, gitu kan? 127. Oh, ini masih ada ini. Ini yang al-ajwaf sudah ya, sudah kita bahas. Sekarang ini juga sudah kita bahas kemarin. Ya kan? Terkait dengan cerita apa petani ya fi Koryati ini sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke tasrif fil nakis juga sudah kita bahas juga. Berarti yang kemarin itu salah. Saya kirim itu berarti salah. Sekarang kita lanjut ke mata kuliah yang baru mana sih ya? Yang sini kayaknya ini masih sini ya. Monggo siapa yang membaca ini gimana ya? Halaman 105 50. Coba kita panggil mana nih? Siapa yang belum pernah dibaca ya? Ustazah Najwa Lupita sudah pernah baca belum? Atau enggak apa-apa langsung baca. Kayaknya sudah pada semua ya, sudah pada baca semua kayaknya. Oke, Ustazah Najma, silakan dibaca halaman 150, judulnya Al-Amalu wan Niyat. Kelihatan nggak? Bisa diperbesar layar HP-nya juga biar kelihatan tulisannya. Al-amal wan Iya, al-amal wan niyah. Al-kalimatul jadidah wa yang mubal muballagin al-iktiran. Al-Iqtiran. Terus Inna tauhidallahi ta'ala asasu aqidatil muslim wal amalu salihu lazimu lil wiqayah minan nari wal fawzi bil jannah. Walihaza
ولهذا يكله عباده المتقين الذين يعملون الصالحات عذاب النار ويدخلهم الجنة. قال تعالى: ووقاهم عذاب الجحيم. وقال أيضا: إن المتقين في جنات وعيون. ولا بد للعمل الصالح من الاقتران بالنية الصحيحة حتى يكون العمل خالصا لله. ولهذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن النية لازمة للعمل الصالح، فقال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى المسلم أن يعي هذا الحديث وأن يرويه لمن لا يعرفه، فرب مبلغ أو عام سامع. Oke. Satu lagi, satu orang lagi. Oke, coba kita cari siapa nih. Ah, Ustazah Ahya Nurfaza. Ustaz, al-am- al-amalu wan niyah. Hmm. Inna tauhidallahi ta'ala asasu aqiyadatil muslim wal amalu salihu lazim Lil Wiqayat. lil wiqayati minan nari wal fawzi bil jannah. ولهذا يقي الله عباده المتقين الذين يعملون الصالحات عذاب النار ويدخلهم الجنة. قال تعالى: ووقاهم عذاب الجحيم. وقال أيضا: إن المتقين في جنات وعيون. ولا بد للعمل الصالح من الاقتران بالنية الصحيحة حتى يكون العمل خالصا لله. ولهذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن النية لازمة للعمل الصالح، فقال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى المسلم أن يعي هذا الحديث وأن يرويه لمن لا يعرفه، فرب مبلغ أو علام سامع. Oke, syukron. Sekarang kita cari yang menerjemahkannya. Ustadz, siapa ya? Ustadz, ini ikhwan akhwat ya ternyata. Ustadz, eh, siapa? Siapa yang mau menerjemahkan? Ustazah Eka Lutfia coba. Diterjemahkan ini tidak harus sesuai dengan bahasa Arabnya ya, tapi pakai bahasa Indonesia yang bisa dipahami. Saya yang baca, Ustazah Eka yang menjelaskan maksudnya, gitu ya. Paham? Terjemahin juga gesap gitu. Gimana? Diterjemahkan ya, Sat. Ya, menjelaskan maksudnya. Jadi susun bahasa Indonesianya itu yang benar gitu. Kan kita kan berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Nah, rasanya itu rasa terjemahan rasa bahasa Indonesia gitu, bukan
rasa bahasa Arabnya. Gitu. Paham ya? Misalnya ya kita coba dulu. Inna tauhidallahi ta'ala asasu aqidatul muslim. Apa maksudnya? Hmm, Ustaz. Tauhid itu ya, asas. Apa asas? Dasar, dasar Nah, sesungguhnya dasar tahu- atau fondasi. Hmm, sesungguhnya tauhid. tauhid itu adalah asas atau dasar dari akidah seorang muslim. Ya, asas dasar atau fondasi akidah seorang muslim. Wal amalus solihu lazimun lil wiqayati minan nari wal fauzi bil jannah. Dan amal soleh lazimun. Lazim itu ya, ya bisa diartikan wajibun. Wajib riwayat saya. Lazimun bermakna wajibun. Dan amal soleh wajib lil wiqayah. Wiqayah itu Pencegah. uh, membentengi atau mencegah, kayak gitu ya. Apa jadinya? Dan amal soleh itu sebagai eh, apa? Dan amal soleh itu di, diperlukan untuk mencegah kita dari api neraka, dari api. Mm-mm. Wal fauzi minan wal fauzi bil jannah, dan selamat Dan selamat. Hmm, fauz ya, keberuntung ya apa. Jadi bahasa Indonesianya gimana? Bahasa Indonesia tidak perlu memperhatikan kata-katanya. Jelaskan dalam bahasa Indonesia. Seperti apa coba? eh, Dan amal soleh itu tadi lazim gimana Sat? Perlu Lazim itu suatu oh, yang ya kayak harus diperlukan. harus. Hmm. Dan amal soleh itu diperlukan untuk mencegah kita dari api neraka dan keberuntungan atau eh, atau keberuntungan untuk masuk surga. Kalau bahasa Indonesianya Ya. dirubah lagi yang lain dengan kata-kata yang lain gimana? Yang bahasa Indonesia yang ini aja, yang yang bahasa Indonesia gitu, bukan bahasa Arab. Jadi misalnya gini nih, dan amal soleh adalah sesuatu yang membentengi dari api neraka dan menyelamatkan kita, membentengi kita dari api neraka dan memasukkan kita dalam Betul. surga. Tuh. Oke, walihada yakillahu ibadahul muttaqin alladzina ya'maluna as-salihati 'adzaban nar wa yudkhiluhumul jannah. Oleh sebab itu, yaki, wako yaki, apa? Betul. Sebentar. Wako yaki itu menjauhkan Ah, atau menjaga. ya, betul. Ya, bisa menjauhkan, bisa menjaga gitu ya. Nah, coba diartikan gimana? Dan Walihada oleh sebab itu, oleh sebab itu Allah menjaga eh, ibadah bagi orang-orang yang bermutakin apa Sat? Muttaqin, orang-orang yang bertakwa, bertakwa. Ya. Oleh sebab itu Allah Allah menjaga bagi orang yang bertakwa. Sebentar, Sat. Oleh sebab itu Allah menjaga orang-orang yang ibadahnya orang-orang yang bertakwa, yang mana mereka mengerjakan amal-amal solih, dan mereka menjauhi dari azab neraka azab benar, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga.
Coba itu udah benar itu. Cuman bahasa Indonesia masih kalau ditulis itu kata-kata itu tuh ketika orang membaca susah itu untuk dipahami. Soalnya ada oleh ada macam-macamnya. Nah, coba Oh, diperingkas lagi, apa ya? Dipersempit, diperingkas dan diperbagus bahasanya. Gimana? hmm. Oleh sebab itu, Allah mencegah ibadah ibadah seorang ibadah Ibadah itu hamba-hamba, bukan ibadah ibadah. hamba. Oh, nah, maksud. Oleh sebab itu, Allah mencegah hamba-hamba yang tidak terlihat. Apa maksud? Ada tertutup tulisannya. Oh iya, mau habis ya ininya. Oke, Oleh sebab oleh itu, sebab itu Allah Allah mencegah menjauhkan atau menjauhkan hamba-hambanya yang bertakwa yang yang mana mereka senantiasa, bukan yang mana mereka. Kalau oh, bahasa Indonesia itu yang mana mereka itu ya itu bahasa lisan ya. Tapi kalau bahasa tulisan kayaknya ah, ini gak cocok ya. Oke, ulang. Oleh sebab itu, oleh sebab itu Allah mencegah hamba-hambanya yang bertakwa yang senantiasa mengerjakan amal-amal solih dan menjauhi ya, dari, nah langsung kan tadi oh, menjaga dari oh ya berarti. dari api neraka dan Allah memasukkan mereka ke surga. Iya. Qala ta'ala Dan Allah berfirman, wa waqqahum adzabal jahim. Tadi waqqa itu kan sama yaki sama. Dan Allah menjaga atau menjauhkan mereka dari adab al-jahim. Adab al-jahim neraka, nama neraka. Oke, ulangi wa waqqahum adab al-jahim. dan Allah mencegah mereka dan Allah menjauhkan mereka dari adab al-jahim, azab tadi Api azabnya apa neraka. maksud? Api neraka, dari api neraka. Oke, wa qala aidan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di surga wa uyun dengan Wa uyun mata air. Jadi apa artinya innal muttaqina fi jannatin wa uyun? dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga yang di dalamnya ada mata air. Oke, wa uyun itu dalam mata air. Wala budda lil amali salih min al iktirani bin niyati sahihah. Wala budda Harus apa la budda itu maka harus da, hmm, maka lil am mm, maka harus oh, maka harus orang-orang solih oh maka harus orang-orang solih mengerjakan sesuatu dengan menggabungkan niat yang benar. oke itu maksudnya sudah masuk. Cuman bahasa Indonesianya masih kurang pas. Coba pakai bahasa yang lain, yang uslub yang lain. Wala budda lil amali shalihi minal iktirani bin niyati sahihah. Maka Dan maka amal soleh maka itu harus oh maka maka amal solih itu harus digabungkan dengan niat yang benar. ya digabungkan. Kalau bahasa kita disertai, gitu ya, Disertai. disertai gitu ya. Maka amal soleh itu wajib disertai dengan
niat yang benar. Tidak cukup kita beramal soleh tapi niatnya tidak benar. Itu maksudnya. Terus hatta yakunal amalu khalisan lillah. Sehingga hatta di sini pakai sehingga ya. Sehingga eh, sehingga sesuatu amalnya pekerjaan gitu ya, Ustaz. Amal Sehingga sesuatu. amal ya pekerjaan sehingga Oh, sehingga pekerjaan tersebut dilakukan tersebut karena ikhlas, dilakukan karena gimana sih? Sehingga harus pekerjaan tersebut ya, harus eh, karena harus ikhlas karena Allah. ya harus ikhlas karena Allah. Walihada qarrara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna niyata lazimatun lil amali shalih. Oleh sebab itu qarrara ya, menetapkan, Memutuskan. memutuskan apa tadi? Walihada qarrara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna niyata lazimatun lil amali shalih. Eh, oleh sebab itu, Nabi menetapkan bahwasannya niat itu wajib dalam mengerjakan amal soleh. Ya, bagus. Wajib dalam mengerjakan amal soleh. Faqala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal tersebut membutuhkan sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap likulim riman Allah benar. Wa likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan yang dia niatkan. Dan seorang akan mendapatkan sesuai apa yang dan seorang akan mendapatkan ganjaran sesuai apa yang diniatkan. Fa'alal muslim an ya'niya hadzal hadits. Seorang muslim harus an ya'niya hadzal hadits. Ya'niya itu ya kayak Meyakini. hafidh. Oh. Ya, Wa meyakini atau apa saja? wa ayai itu menjaga. Oh. Kalau Maka meyakini wajib ya, maka wajib bagi seorang muslim untuk meyakini hadis ini. bukan meyakini ya, menjaga kalau di sini. Oh, menjaga. Kalau meyakini itu biasanya bahasa Arabnya ya taqada ya taqidu tuh atau apa ya? Meyakini. Apalagi ya? Ya setahu saya itu ya taqada ya. Oke. Wa an yarwiyahu liman la ya'rifuhu. Yarwiyahu Yarwiyah meriwayatkan. Dan beliau meriwayatkannya kepada seseorang yang tidak mengetahuinya. Jadi masih bersambung ya dengan fa'alal muslim. Dan seorang muslim harus meriwayatkannya atau mengabarkannya kepada siapa saja yang belum mengetahui hadits ini. Kemudian faruba mubalaghin au amin sami'in. Apa artinya faruba mubalaghin au amin sami'in? Nah, ini faruba ini saja. Faruba. Iya bisa jadi faruba mubalaghin jumlah mubalaghin jumlah satu. Ya, faruba mubalaghin au amin sami'in. Apa itu? Bisa jadi
Bisa jadi. Mubalaghin yang disampaikan itu apa namanya? Bisa jadi orang yang mendengar apa ya bahasanya? Faruba mubalaghin au'a min sami'in. Apa bahasa yang cocok ya? Baik, tidak boleh. Bisa jadi yang Bisa jadi. disampaikan itu lebih dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Gitu ya. Farubba mubalaghin au'a min sami'in. Bisa jadi yang disampaikan itu ya lebih dapat dipahami au'a, lebih dapat dijaga min sami'in dari orang yang mendengarkan. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke mana ini? Mana ya? Ke bawah. Ke mana kaidahnya? Enggak ada ya, enggak ada kaidahnya yang di sini ya. Oh, ini pembahasannya adalah tasrifu al-fi'lul lafif ats-tsulathi. Jadi pembahasan di hari ini adalah terkait dengan al-fi'lul lafif. Mana sih tadi? Yang dibaca tadi mana ya? Lompat apa? Mana ya tadi ya? Halaman berapa ya tadi ya? Oh, ini ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan terkait dengan kaidah. Jadi sekarang pembahasannya adalah tentang tasrif fi'il lafif. Jadi kemarin pembahasannya fi'il al-ajwaf, fi'il naqis, misal ya, sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas terkait dengan fi'il lafif, al-fi'lul lafif. Jadi ternyata dalam bahasa Arab itu tidak hanya fi'il madhi, fi'il mudhari' gitu ya. Ada juga fi'il madhi itu ada namanya fi'il madhi, nakis, ajwaf, misal, lafif. Apa tujuannya kita mempelajari dan mengetahui itu? Ya biar kita nanti bisa memahami cara pengucapan dari kata itu. Karena tidak semua fi'il, misalnya fi'il lafif, fi'il al-ajwaf, fi'il misal, fi'il sahih, fi'il salim, itu tidak semuanya sama dalam bentuk fi'il mudhari maupun fi'il madhi. Jadi salah satu fungsi kita mempelajari fi'il-fi'il lafif dan fi'il yang bermacam-macam ini untuk bisa kita ketahui cara pengucapannya di dalam bahasa Arab atau ketika kita membaca kitab-kitab para ulama. Dan juga di samping itu juga kita tahu ya cara tasrifnya karena tidak semua fiil itu sama semua tasrifnya tidak. Jika orang yang tidak memahami cara tasrif dari fiil-fiil ini bisa jadi banyak kelirunya daripada benarnya. Taib di sini pada halaman 154 mu'alif mengatakan al-qawaid al-fi'lul lafif huwa ma jaa fi aslihi as-sulati harfa illah mithl al-fi'l waqa wal fi'lu nawa. Nah, ini namanya fi'il lafif. Fi'il lafif itu adalah semua fi'il yang
satu di antara huruf-hurufnya itu ada huruf asli. Itu satu dari huruf-huruf yang ada itu hurufnya asli, bukan huruf ilat maksudnya. Baik lafif juga itu ada yang lafif terpisah, ada juga lafif yang bergabung atau digabung. Maksudnya bagaimana? Coba kita perhatikan contoh wako yaki. Huruf ilatnya di mana itu? Ada yang bisa menanggapi? Huruf ilatnya daripada wako yaki atau wako itu di mana? Huruf keberapa dan huruf keberapa? Di huruf terakhir. Iya, lafif, wako itu huruf huruf ilatnya di awal dan di akhir. Dan di tengah-tengah itu ada namanya huruf, bukan huruf ilat gitu. Nah, yang tengah-tengah itu namanya huruf asli. Ya, seperti yang disebutkan di sini. Dan wako ini termasuk fiil lafif mafruq namanya. Mafruq, fiil lafif yang terpisah. Mafruq, faroko yufarriku mafruq gitu ya. Al-lafiful mafruq. Sedangkan fiil yang kedua nawa itu huruf ilatnya bergabung ya, sejejer, dan huruf aslinya di awal. Maka ini juga fi'il lafif karena hanya satu huruf asli yang ada. Hanya huruf asli hanya satu. Sedangkan yang lain huruf illat. Dan ini namanya contoh lafifu al-makrun. Korona yukorrinu. Makrun gitu ya. Ini adalah jenis fiil al-lafif ya, yaitu satu huruf ya adalah huruf asli. Al-lafiful makruf al-fi'lul lafif huwa ma jaa fi aslihi as-sulasi harfa illatin. Oke, di sini insya Allah sudah paham ya. Jadi intinya adalah fiil lafif itu adalah fiil atau huruf ilatnya ada dua. Sedangkan huruf asli atau huruf yang bukan huruf ilat ada satu. Baik di awal, di akhir maupun di tengah untuk ininya. Oke, seperti itu. Kita coba lihat yang di atas ini. Kita lihat di sini. Di sini yaqillahu ibadahu al-muttaqina an-nara. Al-fi'lul lafifu ats-tsulati waqa al-mudhari' yaqi. Kemudian alal muslimi an yarwiya hadzal haditha liman ya'rifuhu liman la ya'rifuhu. Al-fi'lul al-lafif ats-tsulati al-madhi rawa fi'il mudhari' yarwi. Lahid ma yali. Al-fi'lu waqa fi'lun lafifun li'anna al-fa'a wal lama fihi harfa illatin. Nah, waqa ini adalah fi'il lafif. Kenapa? Karena fa fi'il dan lafilnya adalah harfu illah. Kemudian al-fi'lu rawa fi'lun lafifun. Ini juga fi'il lafif. Kenapa? Li'anna al-aina wal lama fihi harfa illatin. Karena pada pada ainul fi'il dan lamul fi'ilnya adalah huruf illat. Dan waqo yaqi ini dikatakan oleh mu'alif al-fi'lu waqo yaqi, ini kelihatan ya. Mana sih yang saya baca? Yang ini
Saya masih sini. Al-fi'lu waqayaki minal babi tsani. Nah, fi'il waqayaki ini adalah bab kedua. Lianna aslahu waqaya yaki. Ya. Doroba yadribu. Waqaya yakiya. Waqaya yakiya gitu ya. Aslinya adalah waqaya yakiya. Jadi dia apa namanya? Oh, gini, wako yauki gitu ya. Aduh, hilang. Mana tadi? Wah, halaman berapa tadi ya? Salah pencet saya jadi halaman 100. Oh, benar ini ya. Di sini. Di sini ya, sini. Oke. Jadi wako yaki ini termasuk bab kedua dan aslinya adalah wako yauki. Doroba yauturibu. Perhatikan huruf ko yang pada fi'il mudhari itu dia kasroh serupa dengan fi'il doroba yaudribu, makanya dia termasuk bab kedua. Selanjutnya wali ma'rifati tasrifil fi'il lafi ma'a dhamairil al-fa'ili al-muttasilah naqra al-jumala fil jadwalaini at-taliyaini. Untuk mengetahui cara mentasrif fi'il lafif ya yang bersambung dengan domir, ya kita perhatikan cara tasrif di bawah ini ada jadwal. Ana waqaitu al-tifla minal baroti. Waqaitu berarti menjaga, melindungi gitu ya. Saya telah melindungi seorang bayi dari al-bardi, dari rasa dingin. Sedangkan fi'il mudhari'nya aki, ana aki gitu ya. Kemudian nahnu tinggal sama dengan ana tadi, waqaina, waqaita, waqaiti, waqaituma, waqaitum, waqaitunna, waqoti, waqot gitu ya, waqot. Kalau hiya waqot. Makiyani antum takuna. Nah, di sini yang sedikit berbeda ya, bukan takiyuna gitu ya. Antum bukan takiyuna, tapi di sini antum takuna. Ya kan aslinya kan waqo yaki. Yaki ada yaknya. Berarti bukan takiyuna ketika antum. Jadi fi'il tasrifnya adalah takuna. Antum takuna, antunna takina, kemudian mana anti takina. Nah, ini ada persamaan nih antara anti dengan antunna. Takina, antunna takina. Nah, terus bagaimana cara membedakan nanti ini domir antunna atau anti? Ada yang bisa jawab? Dalam suatu jumlah misalnya ada kata-kata takina, sedangkan di tasrifnya itu dua-duanya dipakai, bisa pakai anti, bisa pakai antuna. Nah, jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab enggak? Bagaimana cara kita membedakan takina untuk anti dengan takina untuk antuna? Oke, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang jawab ya. Jadi cara membedakannya adalah dengan kita melihat konteks yang kita baca. Biasanya dalam cerita itu kan misalnya kata takina ini di akhir
di akhir paragraf. Nah, biasanya di awal paragraf atau di tengah-tengah paragraf itu ada konteks yang membahas ini anti atau antuna gitu. Kalau yang disebutkan adalah ummahat, misalnya seperti itu, maka oh berarti domirnya kemungkinan antuna gitu ya, seperti itu. Kalau uh, pembahasannya yang dibahas atau dalam teks itu adalah terkait satu orang, berarti kemungkinan ini adalah anti. Seperti itu cara membedakannya. Jadi kita lihat lagi konteks daripada jumlah tersebut sehingga kita bisa membedakan mana domir apa fiil takina ini untuk domir anti atau antuna. Berbeda jika kita ditanya, tiba-tiba langsung ditanya sama orang, takina itu domir anti atau domir antuna. Nah itu kita jawabnya ya dua-duanya bisa. Tapi kalau dalam konteks itu ada cerita-cerita dulu, biasanya kita tahu nih, oh ini domir kembalinya ke antuna atau anti. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Terus huwa yaki, hiyataki, huma yakiyani. Ya sama saja. Terus selanjutnya adalah hum. Hum yakuna, bukan yakiyuna. Karena tadi banyak ini yang keliru biasanya. Wako yaki, yaki yakiyani, yaku yakuyunya, gitu kan. Yaki yakiyani kan ada ya-nya. Biasanya kan doroba doroba dorobu, yaudribu yaudribani yaudribuna. Jadi ba itu tetap berfungsi. Ketika waw setelahnya maka ba itu jadi dhamma. Sedangkan di sini yaki ya-nya yang ketiga bukan yakiyuna, itu tidak sama dengan yang yaudribu tadi. Nah inilah perlunya kita mempelajari perbedaan atau memperdalam terkait dengan macam-macam fiil gitu ya. Dan biasanya teman-teman pemula itu apa ya, ketika mempelajari tasrif kayak gini, kalau udah mulai masuk seperti ini nih, mulai oleh bahasanya bikin bingung, bikin pemula. Tapi kalau dikonsistenkan ya, kita terus belajar. Nggak bisa belajar di satu tempat, kita belajar di tempat lain. Misalnya kita belajar di tempat, kita pusing belajar di tempat A. Nah, di tempat A itu tetap kita pusing, tetap kita belajar di situ, tetapi sambil cari tempat yang lain juga. Siapa tahu penjelasan seorang guru di tempat A itu berbeda dengan penjelasan seorang guru di tempat B. Nah, bisa jadi kita lebih memahami cara guru B menjelaskan daripada cara guru A menjelaskan. Dan itulah fungsinya kita terus mencari tempat-tempat yang berbeda-beda ketika mau mempelajari yang namanya nahwu sorof. Seperti itu. Terus selanjutnya, oke seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba ini ya, kita coba latihan ya. Di at-tadribul awal ajib kama fin namudzaji. Wa'a amirun nasihata abihi. An-namudzaju ana wa'aitu nasihata abi. Nah, di sini ada nasihata abihi, ada nasihata abi. Karena hi-nya tadi abihi kembali ke amir, huwa berarti domirnya hu. Kalau abi domir ya mutakalim berarti kembali ke ana. Oke. Sekarang saya minta satu-satu dari itu. Mana sih? Ustazah Siti Teguh Utami. Coba
domir nahnu. Nahnu. Wa'ina. Terus disambungkan. Oh iya. Wa'ina nasihata abi. Nasihata Ulangi. abi. Wa'ina nasihata abi. Bukan wu'i ini deh, tapi wa. Oh. Iya kan? Wa'i. Jadi wa'ayai dari situ. Di tasrif Ustaz atau bisa? Iya, dibuat kayak contoh ini mana sih tadi? Ini kan ada ini kan aslinya mana sih? Oh, nggak mau ya. Aslinya ini kan Ya. panduannya, terus dibuat contoh seperti ini. Ana wa'aitu nasihata abi. Nah, antum coba pakai apa yang nahnu, gimana caranya? Cuman Ini kalimatnya berbeda gitu Ustaz. Atau kalimatnya sama seperti di atas? sama kalimatnya, cuman domir-domirnya harus disesuaikan. Oh, wa'ina nasihata abina. Iya, seperti itu. Abina. Nah, Kalau wa'ina nasihata abi itu kan nggak nyambung, gitu ya. Oke, lanjut anti untuk siapa nih? Ustazah Siti Saida. Anti. Mana? Ustazah sih. Tadi bukan wa'ina ya, tapi wa'aina. Di sini kan wa'aitu. Mana Ustazah Siti Saida ada nggak? Halo? Tidak ada? Nah, Ustaz. Ada Ustaz. Yang anti, domir anti. Anti berarti nih anti. Wa'aiti nasihata abi. Gimana? Wa'aitu gitu? Wa'aiti Wa'aitu nasihata abi. Nasihata abi gitu. Abi gitu panjang gitu. Nah, Ustaz. Anti domir maf'ulun binya apa anti? Anti domir maf'ulun binya apa? Misalnya saya melihat kamu perempuan. Abika. Oh. Wa'aita nasihata abika. Abaka. Abaki. Anti bukan kak. Kenapa ribut di situ ya? Acara apa? Iya, Ustaz, lagi ada acara. Oh, lagi ada acara. Oke, kita pindah ke yang lain aja. Kan ada acara Ustazah Sofi. Coba domir anti. Ada nggak? Nah, anti, domir anti gimana? Wa'aiti nasihata abiki, Ustaz. Iya, betul. Abiki itu domir maf'ulun bi untuk anti. Oke, terus apa namanya? Domir objek ya. Objek. Kalau takumatum itu kan domir subjek. Jadi harus kita bisa bedakan. Mana lagi? Siapa lagi? Ustazah Okti Aulia.
Domirnya antuma sama antum. Antuma laki-laki sama antum. Antuma wa'aituma nasihata abikuma. Ya, Antum abi. wa'aitum nasihata abikum. Oke, selanjutnya yang domir antum sama Ustazah Nurul Farah. Domir antuna dengan domir anta. Ustaz. Antuma dengan anta ya Ustaz. Antuna dengan anta. Wa'aitunna nasihata. Nasihata. Wa'aitunna nasihata. Masih ada lanjutannya? Nasihata siapa? Nasihata abihinna. Salah. Antuna ini goib apa mukhotob? Ustaz. Jadinya yang benar Abikunna. abikunna wa'aitunna nasihata abikunna. Oke, terus anta. Wa'aita nasihata abika. Oke, selanjutnya hum sama hunna. Hum sama hunna. Ustazah Najwa Lupita. Hum sama hunna. Ada enggak? Ada Ustaz. Wah itu. Hum. Wah Hum, itu. hum. Enggak, kalau hum itu goib dia. Kalau tatumatum itu kan yang mukhotob orang kedua, ketiga. Maka domir hum, coba kita lihat di atas. Mana tadi itu? Kita lihat yang di atas ya, yang tasrif di atas mana tadi? Mana ya tasrif yang di atas tadi? Wangau. Wa'au. Wa'au apa wa'u? Wa'u apa wa'au? Mana tadi ya? Wa'u Jadi nasihata abihim. hum apa? Wa'au. Wa'au. Wa'au atau wa'u? Mana sih tadi? Oh, sini Nah, ini kan wako di sini ada tulisan humnya adalah mana hum? Di bawah hum. Waqau juga ada hum. Waqo yaqi, wa'a ya'i. Nawa yanwi. Berarti waqau, berarti wa'au. Ya, betul bukan wa'u. Oke, lanjut. Hum wa'au Wa'u nasihata abihim. nasihata abihim sahih. Terus hunna Wa'aina nasihata abi. hunna disebutkan dulu domirnya. Hunna. Wa'aina nasihata abi. Nasihata Hin. abihinna. Oke. Nasihata abihinna. Oke, terus huma ini insya Allah sudah dipahami. Hiya sama huwa. Hiya sama huwa. Hiya.
Ya, lanjut yang tadi tuh hia. Gimana yang hia? Oke, yang lain aja ya. Yang lain siapa nih? Ustadz Muhammad Sapri. Nah, Ustaz. Domir hia, bagaimana domir hia? Eh, wa'a wa'a nasihata Abbas. Hah? Kok beda? Hia itu domir objeknya apa? Hu, apa ha, apa ka, apa ki? Harus bedakan ya. Ha, Ustaz. Hah? Ha, Ha. ya. Ha. Terus wa'a jika dirubah ke hia menjadi apa? Biasanya ada Wa'aiha. tambahan taknis. Hah? Tak Wa'aiha. taknis. Bukan. Wa'ai. Kayak gini loh, doroba huwa, doroba huma, doroba hum, dorobu hiya, dorobat, ada taknya gitu kan. Oh. Hiya, dorobat. Nah, kalau wa'a, Wa'ayyat. wa'ayat, Wa'ayyat. wa'ayat. Wa'ayyat. Nasihata Abis. Nasihata abi, kok jadi abi, kok jadi anak? Oh, nasihata Abbas. Abah. Jangan dirubah abinya, jangan dirubah karena ini mudhof ilaih. Jadi jangan dirubah. Nasihata abi, abihinna, apa abihim, apa abikum, Abiha. abiha. Oke, ulangi lagi. Wa'ayyat nasihata Abiha. Wa'ayat nasihata abiha. Oke, coba perhatikan itu kan wa'a ada ya-nya ya. Coba kita lihat di atas. Nah, di sini di atas nih coba lihat. Anti, mana anti? Hia, mana hia nih? Hianya mana ya? Ini. Ini. Nawa yanwi sama dengan wa'aya. Coba perhatikan domir atau apa sih ini? Pada caranya? Enggak mau lagi ya. Enggak bisa lagi menggunakan ini. Nah, perhatikan coba perhatikan domir hia di sini, Ustaz. Mana? Coba baca di sini. Yang hia. Ya, Kelihatan nawat siyama Ramadan. Ramadan. ya, nawat. Kalau wa'a berarti Wa'a. Wa'at. iya, berarti wa'at gitu ya. Wa'at. Wa'at. Kalau apa tadi yang bawah? Iya, wa'at ya, bukan wa'ayat. Tadi antum bilang wa'ayat ya. Jadi keliru. Jadi yang benar adalah wa'at. Ya-nya jadi hilang. Ketika apa wa'au gitu kan. Gitu enggak sih? Humanya wa'aya. Wa'aya wa'au gitu ya. Wa'aya wa'au. Kemudian hiya wa'at gitu. Nawaya nawau. Hiya nawat. Kemudian wakoya wakou. Hiyanya wakot. Nah, seperti itu. Bisa dipahami insya Allah. Oke. Sekarang waktunya sudah habis. Silakan para asatidzah, para ustadzat mengasah dirinya latihan dengan latihan-latihan yang ada di sini. Ada tadribus tsani, ada tadribus tsalits. Ini sebenarnya latihan-latihan ini sangat-sangat bermanfaat. Seandainya waktu kita cukup, bisa kita bahas, bisa kita latihan
sehingga kita nanti dalam latihan-latihan itu ada ilmu-ilmu yang baru yang mungkin tidak kita pahami sekarang, tapi biasanya dalam uh, pertengahan-pertengahan kita melatih diri kita itu ada sesuatu yang baru biasanya. Itu isi pengalaman anak ketika belajar bahasa Arab. Jadi kita belajar itu tidak cukup membaca kaidah, membaca penjelasan. Kita justru bisa mendapatkan faedah itu ketika kita latihan, melatih, mengasah diri kita sendiri sesuai dengan diri kita. Tapi qadarullah, waktu kita tabrakan sana sini dengan kajian setelah sholat, sehingga tabrakan dengan makan siang, sehingga waktunya ya terbatas. Meskipun di jadwal 2 jam, tapi nyatanya ya yang bisa kita manfaatkan hanya 1 jam atau lebih. Ya itulah kekurangan-kekurangan ketika kita ini ya kita belajar atau kuliah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita ini sampai jam 14.10 kan ya, atau 20? 20. 20 ya. Coba saya lihat dulu sampai 20 ternyata ya. Oke, kita mana sih? Oke, Afwan, ternyata HP saya sudah tidak kuat, tinggal 8% lagi jadi keluar terpental sendiri. Oke, para asatidzah, silakan ini murojaah sendiri persiapan ujian. Ujiannya sama ya, pakai pilihan ganda seperti di semester tengah semester, dan materinya ya setelah UTS insya Allah seperti itu. Dan jangan lupa menghafal urutan-urutan bab ya, bab 1, bab 2, bab 3 bentuknya seperti apa itu. Tapi kita karena ini saya nggak pakai laptop ya, saya pakai HP, saya prosesinya lewat screenshot aja. Jadi saya screenshot nama-namanya di sini. Antum semua jangan bergerak ya sampai saya bilang sudah selesai. Oke, Bismillah. Jangan dulu bergerak, tetap bertahan. 1, 2, 3. Oke, ini presensinya menyusul insya Allah. Terus, oke, sudah selesai. Saya kirim dulu di grup screenshotnya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Insya Allah nggak ada, Ustaz. Ya, ada ya, insya Allah pelajarannya mudah ya, insya Allah. Oke, saya kirim dulu presensinya. Yang presensi kemarin kayaknya saya belum isi juga. Masih kosong, nanti sekalian. Insya Allah. Oke, itu sudah saya kirim. Apalagi nih? Ini kan masih ada 6 menit ya.
Jadi nanti ujiannya pakai Google Form seperti saat UTS. Kemudian untuk nilai-nilainya itu nanti saya ingatkan lagi, untuk nilai akhirnya nanti tidak diambil dari nilai UTS dan UAS atau kehadiran. Ada juga nilai tugas, karena beberapa kali saya memberikan tugas dan itu ada penilaian. Jadi ketika misalnya teman-teman dapat nilai UAS misalnya 90, UTS-nya 90, misalnya kehadirannya full, seharusnya kan dapatnya 90 juga nilai akhirnya, tapi kemungkinan nanti turun misalnya jadi 85 atau 87, ya jangan heran ya, karena kemungkinan antum nggak mengerjakan tugas itu, atau mengerjakan tugas tapi nilainya atau bobotnya itu kurang, seperti itu. Kenapa Anda sampaikan di awal? Karena di semester-semester sebelumnya ada yang kaget gitu. Nah, ketika setelah ujian kan kita umumkan nilainya UAS maupun UTS, dan dia menghitung-hitung kok nilai saya tidak sesuai dengan ujian. Akhirnya ada beberapa yang klarifikasi, ya Anda jelaskan, dan setelah kita jelaskan juga tidak diterima gitu ya, tidak diterima sama mahasiswa-mahasiswinya. Katanya tidak disampaikan di awal, seperti itu. Nah, akhirnya saya evaluasi. Sebenarnya sudah saya sampaikan ketika sosialisasi di awal semester atau kita kontrak belajar, cuman mahasiswanya mungkin lupa gitu ya. Maka di kelas ini dan di kelas lain pun saya selalu mengingatkan di akhir semester seperti ini. Jadi ketika nanti nilai antum kurang, sedangkan nilai ujian UTS maupun UASnya tinggi dan tidak, ketika digabungkan dan dikalikan dan dibagikan menjadi kurang, itu karena sebabnya mungkin karena tidak mengikuti atau mengerjakan tugas, atau mungkin ketika perkuliahan jarang respon, misalnya gitu ya, jarang respon, seperti itu. Baik, syukran barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas partisipasi teman-teman di sini. Semoga pertemuan terakhir ini menjadikan kita lebih semangat belajar sorof, meskipun materinya enggak selesai ya. Tapi menurut saya ya sedikit-sedikit aja. Kalau cepat-cepat juga kasihan sama teman-teman yang pemula. Jadi sedikit-sedikit, yang penting paham. Kita tutup ya, kalau tidak ada pertanyaan, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iya.